Pemirsa masih setia menyaksikan acara Nikmatnya Sedekah ini, dan pasti tadi ada pengalaman yang unik mungkin. Apa iya disebut anak gue soleh? Jangan-jangan anak gue mulak lolodan. Silakan Ustaz. Tapi iya juga. Artinya saya juga punya pengalaman Ustaz. Sama. Saya punya keponakan saya, itu dia sakit saban malam. Itu selalu nangis, mulai dari jam 8 sampai jam 12. Kepagiannya itu udah kagak. Nah suatu ketika dibawa ke salah seorang dulu disebut sama dukun beranak, masih ada, tua banget orangnya. Itu datengin sama dia, bener kagak nangis lagi Ustaz, langsung tidur masalahnya. Betulan itu. Kelilipan kali. Enggak, kalau gua sih nggak dibawa ke dukun, enggak. Bukan dukun Ustaz, tukang nolongin orang beranak. Iya. Bidan. Cuma ada sertifikat. Nyai ya. Ya memang pemirsa begini ya. Saya juga beristighfar. Saya tidak bisa meminta semua pemirsa sepakat, sepaham. Nggak bisa. Mukanya aja udah lain, bagaimana mau sepakat ya kan? Rambutnya aja udah beda. Hidungnya Jadi, lain. saya kasih tahu ke pemirsa, bila mana ada omongan saya, omongan Ustadz Albar, yang rasanya nggak pantas, ya udah. Yang nggak pantas itu jangan diterima. Yang pantasnya aja yang dilihat. Betul. Kalau ada yang dirasa nggak cocok nih, kayak tempo hari kita misalkan bacain Fatihah buat orang. Terus pemirsa bilang, ih bacain Fatihah, kan itu kagak boleh. Ya udah, kalau emang menganut prinsip yang kagak boleh bacain Fatihah, ya lihat yang lainnya aja. Jangan lihat yang berbedanya gitu. Lihat yang samanya. Kalau kita ngelihat yang samanya, insya Allah jadi ngelihat lagi. Tapi kalau kita ngelihat yang beda, insya Allah udah gak bakalan nonton Yusuf Mansur lagi. Nah, gue mah gak sepaham sama dia. Gitu jadinya. Padahal, asal itu keluar dari pantat ayam gitu kan, asal dia kuning, telur, itu kita terima, gitu ya? Ambil. Ya jadi masa iya sih omongan kita nggak ada yang kira-kira maknanya yang bermakna insya Allah. Wa ba'du, saya mau Ustadz Albar minta maaf. Banyak-banyak minta maaf. Kemarin ada sahabat saya kumpul dengan ulama-ulama di Jawa Tengah. Itu ulama nitip salam sama saya. Sambil bercanda dia bilang begini, bilangin Ustadz Yusuf, ngomongnya jangan terlalu Betawi. Iya bener juga, kita kadang-kadang ngomongannya ini terlalu Betawi, jadi didengar sama orang-orang yang alus-alus, suka ada Alus-alus mana Ustaz? maksudnya bahasanya alus gitu, suka makhluk halus kali. rada kasar gitu ya. Jadi saya minta maaf kepada para alim ulama, kepada para kiai, kepada semua pemirsa di tanah air, bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Doanya pemirsa di rumah, insya Allah bisa bikin saya dan Ustadz Albar Bisa semua bahasa. memperbaiki muka. Itu Nabi Sulaiman emang bisa memperbaiki diri. Baik, kembali kepada tema kita. Di bab sodako, boleh jajal ilmu yang satu ini. Pasangin setiap satu anak, 2 anak yatim. 1 anak, 2 anak yatim. Kenapa Ustadz kudu 2? 1, buat mencegah keburukannya. 2, supaya kebaikannya muncul. Maaf Ustadz, dalilnya mana? Capek deh. Dalil langsung mah kagak ada. Kalau dalil langsung, dalil telak. Siapa orang yang pengen anaknya soleh, pasangin dengan 2 anak yatim. Ya nggak ada hadis begitu mah. Ya, tapi insya Allah lewat wasilah sedekah, kita meyakini, ini mah kita aja yang makein. 1 anak, 2 perisainya. 1 buat mancing kebaikannya supaya muncul, 1 buat nahan keburukannya supaya jangan muncul. Ustadz, kalau saya anaknya 6 bagaimana? Ya tanggung jawab, jadi 12. Insya Allah kok nggak berat kok. Nggak berat. Kalau kita mau, nggak berat. Kemarin kita udah belajar. Kita kurangin makan kita. Tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali. Tadinya 3 kali sehari jadi selang-seling dengan puasa Daud. Apalagi nih bulan Rajab, banyakin puasa lebih afdol, ya kan? Kita misalkan biasanya makan 1 anak 1 ayam. Banyakan ya 1 ayam. 1 anak 1 paha, 1 dada. Sekarang 1 paha buat berlima. Sisanya sambel aja banyakin. Ya, kuah bening banyakin supaya jatah ayam anak-anak kita itu bisa buat bagi-bagi yang lain. Biasanya kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang hiburan.
Udahlah kita jalan pinggir kali aja yang gratisan. Ya, ngelihat eceng gondok sama kaleng. Sama ganggang atau lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berderma. Makin banyak kita sodakonya, kita punya anak makin soleh insya Allah. Amin. Yang kemudian, setelah kita bersedekah untuk anak kita, jangan lupa, kita berikan dia contoh yang baik. Tadi ada pemirsa dari Cirebon juga ya, yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara ngedidik anak supaya sedekah? Mah gampang. Istri saya ngajarin anak saya sholat dengan cara apa coba? Dia beliin mukena kecil. Dia beliin sejadah kecil. Dia beliin jilbab kecil. Lalu itu sejadah dan mukena ditaruh aja di pinggir dia sholat. Subhanallah wirda salama ulia. Dan kumi rahmatal kulub. Tidak pernah keluar dari saya punya mulut tentang dia bagaimana. Enggak. Begitu aja caranya. Kita jadi imam, istri kita jadi makmum, kemudian gelarin sejadah kecil, sama mukena, dia pakai dengan sendirinya. Bangganya seorang ayah nggak ketulungan kalau anak bisa pakai peci sendiri, betul nggak? Bangganya anak nggak ketulungan ketika ayahnya menyediakan peci. Ini jangankan ya melihat anaknya soleh, wong kita ngaca. Begitu kita ngaca, ternyata diri kita tidak soleh. Bagaimana mau mengajarkan kesolehan buat anak kita? Kita terusin nasihatnya Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni waliwalidayka ilayyal masir. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sesungguhnya dia tuh waktu hamil tuh berat, menyusuinya juga berat. Ajarkan yang begini kepada anak kita. Jangan risau anak kita matematikanya jeblok. Jangan cuman risau anak kita bahasa Inggrisnya jelek. Tapi risaulah kalau anak kita manggil kita ini kamu. Walaupun saya sih, ini faktor bahasa ya. Saya pernah makan siang, sarapan pagi di rumah orang yang kaya banget. Begitu sarapan, nih mantu. Ngomong begini, nanti kamu habis pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab. Walaupun telinga ini rasanya aneh gitu. Maaf ya Pak, saya terbiasa hidup di kultur Betawi yang santun sekali. Kalau ketemu sama orang tua, kita cium tangan. Walaupun orang tua itu tidak berilmu. Apalagi kalau ketemu orang yang berilmu, nggak boleh kita manggil kamu. Kita manggilnya Ustadz. Terhadap senior pun, nggak boleh kita manggil anta. Nggak boleh kita manggil ente, manggilnya antum. Untuk menghormati. Maka ketika orang manggil saya kamu, hati saya langsung mengajarkan kepada diri saya, jangan. Jangan kamu sombong. Kamu bukan siapa-siapa. Tetap penuhi. Maksudnya supaya saya jangan marah dengan dipanggil kamu. Nah orang ini kembali, si mantu nih ngomong, kamu pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab Ustaz. Pagi ini saya, bukan bapak, tapi ini mertua saya. Saya melongo, gila. Mertuanya dipanggil kamu. Gimana ceritanya? Nah inilah, anak-anak nih harus diajarkan kesantunan. Makanya kan kalau kita punya keluarga tuh ya, kita membahasakan ya. Kita membahasakan, misalkan kakek panggil opa, opu, terus apa lagi tuh? Njit, jiddah, ammu, buat paman, ya. Atau apalah itu mengajarkan kesantunan dengan orang tua. Ini pun harus diajarkan anak-anak kita. Ajarkan dia cara melipat kain yang benar. Ajarkan dia pakai sorban. Ajarkan dia sesekali pakai gamis untuk berangkat hari Jumat, sholat Jumat. Ajarkan anak-anak kita memiliki Qur'annya sendiri. Ajarkan anak-anak kita ya mulai menghitung tasbih. Ini loh, yang begini-gini loh. Bangunkan anak kita. Nah, bangun. Udah mau jam 4. Nyaurnya. Kemarin 1 Rajab udah puasa.
Ini sekarang ketemu Senin Kemis nih besok. Hari ini hari Senin misalkan, ini kan Rebo nih.